Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alfi Nuryatin, Siti Maryam, Alif Quratul Ain Musyafa, Anugrah Haji Purnomo, dan Dafa Alfa Kasyan ingin menyampaikan sedikit materi tentang ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Nuryatin, NIM 20202061128. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Menurut bahasa, haji adalah mengunjungi atau ziarah. Sedangkan menurut istilah, haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu ialah Ka'bah, Arafah, Musdalifah, Mina, dan lain sebagainya. Perkenalkan, saya Siti Maryam, nomor NIM 2002036051. Saya akan menjelaskan mengenai hukum haji. Menjalankan ibadah haji hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap muslim yang mampu, baik dari segi fisik, mental, dan juga finansial. Adapun syarat-syarat wajib haji itu ada 5. Yang pertama, Islam. Ibadah haji diwajibkan kepada setiap umat muslim, dan hal ini berarti jika orang-orang kafir dan musyrik melakukan ibadah haji, maka ibadah hajinya yang mereka jalankan tidak akan diterima atau tidak akan sah. Yang kedua, berakal sehat. Orang-orang yang hilang ingatan, gila, atau tidak waras tidak diwajibkan untuk berhaji. Hanya orang-orang yang berakal sehat yang layak memenuhi syarat wajib haji. Yang ketiga, balik. Orang yang wajib berhaji adalah orang yang sudah balik, yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Yang keempat, merdeka. Tidaklah wajib melaksanakan ibadah haji bagi seorang budak, sehingga jika dia melakukan ibadah haji, maka hajinya itu sah namun tidak memenuhi syarat wajib haji. Yang kelima, mampu. Mampu bukan hanya dari segi kemampuan harta, melainkan mampu secara fisik juga, yang artinya berbadan sehat dan mampu menanggung beban letih hingga ke Baitullah. Sedangkan kemampuan harta yaitu mempunyai nafkah yang cukup dan dapat mengantarkan kita ke Baitullah mulai dari berangkat hingga pulang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Quratul Ain Musyafa, NIM 20002036085. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rukun dan wajib haji. Rukun haji terbagi menjadi 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang terakhir tertib. Yang pertama ihram. Ihram adalah berniat untuk masuk dalam manasik haji. Wajib ihram sendiri ada 3. Yang pertama ihram dari mikot, yang kedua tidak memakai pakaian yang berjahit, yang ketiga bertalbiyah. Lafaz dari talbiyah sendiri adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang kedua wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah hadir dan berada di daerah mana saja di Arafah. Tidak harus dalam keadaan suci, tidak harus duduk, dan tidak harus berbaring. Yang penting hadir. Waktu dilaksanakannya wukuf di Arafah yaitu dari mulai tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Ka'bah terletak di sebelah kiri orang yang bertawaf. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berjalan kaki dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dalam rangka beribadah, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang kelima tahallul. Tahallul yaitu mencukur rambut, tanda sudah melakukannya rangkaian rukun haji. Minimalnya adalah 3 helai rambut. Yang keenam adalah tertib.
Sekian. Yang kedua yaitu wajib haji. Wajib haji terbagi menjadi 6. Yang pertama ihram dari mikot. Mikot terbagi menjadi 2, mikot zamani dan mikot makani. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga mabit di Musdalifah. Yang keempat melempar jumroh. Jumroh di sini yang dimaksud adalah jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. 3 jumroh lainnya dilakukan pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang kelima yaitu mabit di Mina pada hari-hari tasyrik. Yang keenam adalah tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf meninggalkan Ka'bah. Jika meninggalkan tawaf ini maka akan terkena dam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Haji Purnomo. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sunnah berhaji dan keutamaan berhaji. Untuk poin yang pertama ialah sunnah haji. Sunnah haji maksudnya adalah jenis amalan ibadah yang dapat menambah pahala bila dikerjakan. Amalan ini sebagai pelengkap pelaksanaan ibadah haji saja. Bila tidak dikerjakan juga kita tidak akan mendapatkan dam, denda ataupun dosa. Adapun beberapa sunnah haji ialah yang pertama mandi besar sebelum berniat dan mengenakan pakaian ihram. Kemudian yang kedua menggunakan wewangian sebelum berihram bagi kaum laki-laki. Yang ketiga melantunkan atau membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik sebanyak-banyaknya berulang kali. Kemudian yang keempat melantunkan doa saat memasuki kota Mekah. Kemudian kita dianjurkan atau disunahkan membaca doa saat memasuki Masjidil Haram dan ketika melihat Ka'bah. Kemudian yang selanjutnya ada tawaf qudum. Tawaf qudum adalah tawaf yang dilakukan oleh orang yang baru tiba di Mekah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah dan disyariatkan bagi orang yang datang dari luar Mekah sebagai penghormatan kepada Baitullah, yang menyatakan bahwasanya tawaf qudum ini dihukumi sunnah atau tidak wajib ialah pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali serta Imam Ibnu Munzir. Kemudian ada tarwiyah di Mina, kemudian mencium Hajar Aswad, sholat di Hijr Ismail. Hijr Ismail ini terletak di sebelah utara Ka'bah, bentuknya setengah lingkaran. Hijr Ismail ini dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat berteduh ketika membangun Ka'bah. Dan Hijr Ismail ini menjadi salah satu tempat favorit jamaah haji untuk dikunjungi, sebab lokasi ini adalah salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa dan dianjurkan di sana untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian sunnah selanjutnya yaitu minum air zam-zam. Kemudian yang terakhir melaksanakan tawaf sunnah selama di Mekah. Kemudian keutamaan ibadah haji atau poin yang kedua membahas tentang keutamaan ibadah haji. Yang sebenarnya ada banyak sekali keutamaan ibadah haji, tetapi di sini saya akan menyebutkan 3 saja. Untuk yang pertama, keutamaan ibadah haji yang pertama adalah amalan
haji adalah amalan yang paling utama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah pernah ditanya. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, apa amalan yang paling utama ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, beriman kepada Allah. Kemudian Abu Hurairah bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasul? Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah. Kemudian ketiga kalinya Abu Hurairah bertanya kembali, kemudian apa lagi ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, haji mabrur. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1519. Kemudian keutamaan yang kedua ialah orang yang berhaji dijamin masuk surga jika mabrur. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda yang artinya, iringilah haji dan umroh, iringilah haji dengan umroh, karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa laksana api yang menyala-nyala, mencairkan besi, emas, serta perak, dan tiada pahala untuk haji yang mabrur selain syurga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi yang disahihkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian keutamaan yang ketiga, orang yang berhaji adalah tamu Allah yang doanya akan dikabulkan. Dari Ibnu Umar, Nabi SAW pernah bersabda yang artinya orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan dari Allah. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan doa-doanya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2893, dan Syekh Albani mengatakan hadis ini merupakan hadis hasan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan haji dan macam-macam pelaksanaan haji. Yang pertama, waktu pelaksanaan haji, yaitu pada 8 Zulhijjah digunakan untuk bermalam di Mina, 9 Zulhijjah wukuf di Arafah, sedangkan 10 Zulhijjah melempar jumroh. Macam-macam haji. Haji dibagi menjadi 3, yaitu pertama haji tamattu, yang kedua haji ifrad, yang ketiga haji qiron. Yang pertama haji tamattu. Haji tamattu yaitu haji dengan mendahulukan umroh daripada haji tersebut. Pada haji tamattu, seorang berihram untuk melaksanakan umroh di bulan haji, yakni 10 Syawal, Zulqa'dah, atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ketika memasuki kota Mekah, kemudian melaksanakan umrohnya dengan melaksanakan tawaf umroh, sa'i umroh, kemudian bertahlul dari ihramnya dengan cara memotong pendek atau mencukur sebagian rambut kepalanya. Kemudian ia tetap dalam kondisi halal tetapi tidak berihram, sehingga nanti datangnya hari tarwiyah, yakni pada 8 Zulhijjah. Pada hari tarwiyah ini atau 8 Zulhijjah, berihram kembali dari Mekah untuk melaksanakan hajinya sehingga sempurna. Bagi yang melaksanakan haji tamattu, wajib baginya untuk menyembelih kurban. Jika tidak mampu untuk menyembelih, maka wajib baginya berpuasa 10 hari. 3 hari diantaranya berpuasa di waktu haji, boleh dilakukan di hari tasyrik. Akan tetapi, yang lebih utama
Akan tetapi yang lebih utama adalah dilakukan sebelum jatuh tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah dan 7 hari setelah nanti pulangnya ke kampung halaman masing-masing. Banyak dari jamaah yang memilih untuk menunaikan haji tamattu. Kenapa? Karena pada haji tamattu ini relatif lebih mudah karena selesai melaksanakan tawaf dan sa'i langsung bertahlul supaya terbebas dari larangan selama melaksanakan ihram. Untuk yang kedua, haji ifrad, yaitu dengan cara mendahulukan haji daripada umrohnya. Pada haji ifrad ini seorang berniat melakukan haji saja tanpa umroh pada bulan haji. Dengan kata lain, melaksanakan haji dan umroh secara terpisah atau tersendiri. Caranya dengan melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian melakukan umroh pada dalam satu musim haji. Setibanya di Mekah, melakukan tawaf kudum atau tawaf kedatangan di Mekah. Kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah untuk haji tersebut tanpa bertahlul. Kemudian ia menetapkan diri dalam kondisi berihram. Tidaklah halal baginya untuk melakukan segala yang diharamkan ketika berihram. Jadi ia tetap dalam keadaan berihram sehingga datangnya masa bertahlul, yakni pada 10 Zulhijjah untuk haji ifrad ini. Atau untuk haji ifrad ini tidak ada kewajiban untuk menyembelih hewan kurban. Apabila ibadah hajinya sudah selesai, maka orang tersebut langsung mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan umrohnya. Untuk yang ketiga itu haji qiron. Haji qiron yaitu melaksanakan haji sekaligus umrohnya. Haji qiron yaitu seorang melakukan niat haji dan umroh sekaligus dilaksanakan pada bulan-bulan haji. Dengan kata lain, ihram untuk menunaikan ibadah umroh dan haji secara bersamaan. Dan kemudian ia menetapkan diri dalam keadaan ihram, tidak bertahlul hingga nanti pada 10 Zulhijjah. Jadi ihramnya itu sampai 10 Zulhijjah. Pertama ia berihram untuk umroh, kemudian ia berihram untuk haji. Sebelum melakukan tawafnya atau untuk dikerjakan sekaligus bersamaan umrahnya. Kemudian tatkala ia memasuki kota Mekah, ia melakukan tawaf kudum atau tawaf kedatangan di kota Mekah. Ia kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu melakukan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah, dilakukan untuk umroh dan hajinya secara sekaligus dengan sa'i tanpa bertahlul. Lalu kemudian ia dalam kondisi berihram, tidaklah halal baginya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan ketika berihram hingga datang masa tahlulnya, yaitu 10 Zulhijjah. Untuk pelaksanaan haji qiron ini wajib menyembelih kurban pada tanggal 10 Zulhijjah atau di hari-hari tasyrik. Bila tidak mampu menyembelih, maka wajib baginya puasa 10 hari, 3 di antaranya di waktu haji, boleh dilakukan di hari tasyrik, namun lebih utama jika dilakukan sebelum tanggal 10 Zulhijjah atau hari Arafah, dan 7 hari setelah pulangnya ke kampung halaman masing-masing. Dengan melakukan cara ini, seluruh kegiatan haji dan umrohnya sudah tercakup dalam kegiatan hajinya. Jadi perbedaan antara ketiga tersebut, yang pertama untuk haji ifrad itu mendahulukan hajinya daripada umrohnya. Untuk yang kedua haji qiron, yaitu melakukan secara bersamaan haji dan umrohnya. Sedangkan haji tamattu itu mendahulukan umroh daripada hajinya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.